Selamat malam hadirin sekalian dan pemirsa setia yang menyaksikan dimanapun kalian berada. Saya Maulida Zakia dan saya merasa terhormat menjadi moderator Anda pada malam yang penting ini. Selamat datang di debat publik pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2035-2040. Malam ini kita akan menyaksikan adu gagasan, visi, dan solusi terbaik dari para kandidat yang siap memimpin provinsi kita menuju masa depan yang lebih cerah. Debat ini adalah panggung demokrasi, tempat rakyat dapat menilai kualitas kepemimpinan, komitmen, dan integritas para calon. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah kepemimpinan sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pasangan calon nomor urut 1, Bapak Cagup Prof. Ibnu Asyakir, SSOS. Sambut pasangan calon nomor urut 2, Bapak Cagup Haikal Yudo Muhammad, PhD. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme debat. Debat akan terjadi menjadi 6 segmen. Setiap segmen memiliki alokasi waktu yang ketat, dan kami mohon para kandidat mematuhi waktu yang ditentukan, yang akan ditandai oleh penanda. Kami berharap debat ini berjalan dengan tertib, santun, dan substansif. Segmen pertama menyampaikan visi, misi, dan program kerja moderator. Kita memasuki segmen 1, yaitu menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan presentasi singkatnya selama 3 menit. Waktu dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, untuk visi saya adalah sebuah Jakarta yang pintar, nyaman, dan dihuni inklusif bagi semua masyarakat. Kemudian untuk misi ada meningkatkan pajak daerah untuk perusahaan besar-besaran. Kemudian sosial ada 3 poin sebenarnya. Nanti saya masukkan ke dalam program kerja saja. Dan juga pendidikan, memberikan fasilitas dan yang lain-lainnya. Kemudian budaya, membuat acara besar bertema budaya Jakarta. Lalu infrastruktur, membangun rusun, membangun sungai modern. Dan untuk kita semua, ayo satu Jakarta satu. Bagus. Terima kasih calon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya selama 3 menit. Waktu dimulai. Terima kasih untuk moderator telah berikan waktunya kepada saya selaku calon gubernur DKI Jakarta. Ya, untuk sekarang saya akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang akan saya jalankan ketika saya menjadi
Gubernur DKI Jakarta. Tentu saja, ya saya memiliki misi yaitu sesuai dengan slogan saya yaitu nyala kotanya, nyalakan warganya. Ya saya ingin terwujudnya DKI Jakarta yang maju, sejahtera dan berkelanjutan, berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul. Ya lanjut untuk misinya, ya yang pertama saya dalam pakai sumber daya alam yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mengembangkan sektor ekonomi berkelanjutan dan industri ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Dan yang keempat, memperkuat infrastruktur digital dan konektivitas. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Baik. Kini kita memasuki segmen 2, di mana saya akan mengajukan pertanyaan pendalaman terkait tema malam ini. Pertanyaan pertama diajukan ke paslon nomor urut 1, Bapak Cagup Ibnu Asyakir. Dalam visi misi Anda tentang stabilitas ekonomi, bagaimana strategi konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan investasi lokal dan mengurangi angka pengangguran di kalangan generasi muda, mengingat tingginya bonus demografi di provinsi ini? Ada langsung Ya, bagus Baik. sekali. Saya untuk soal ekonomi, sebenarnya ekonomi di Kota Jakarta ini sudah stabil gitu ya kan. Membaik kan. Mungkin yang dulunya rendah, tapi tahun bertambah itu semakin naik ya kan? Kualitas perekonomian di Jakarta. Dan menurut saya ya, mungkin tidak ada yang diubah, akan tetapi ditambah dengan meningkatkannya pajak daerah untuk perusahaan besar. Nah, untuk ini mungkin banyak gedung-gedung tinggi, ya kan? Itu pajaknya yang biasa-biasa aja, ya kan? Tidak melihat dari warga rakyat masyarakat yang mungkin di bawah kan, kayak masyarakat kemiskinan di Jakarta. Itu lebih baik pajak mereka yang ditingkatkan akan diberikan kepada masyarakat yang miskin. Jadi kita menyamaratakan, mungkin meningkatkan lebih ya angka maksudnya masyarakat miskin kita buat jadi sederhana. Jadi kita meminimalisir angka kemiskinan. Kemudian juga kita tetap berusaha buat menghilangkan masyarakat yang miskin, akan tetapi perlahan. Dan untuk yang tadi Mbak boleh sebutkan, mungkin angka pengangguran itu ya. Saya di sini ada program sosial, ya kan ya. Di sini saya bentuk 3 poin ya. Baik. Yang pertama itu sebenarnya ini berturut, jadi saya rangkum ya kan ya. Yang pertama itu membasmi kriminalisasi. Nah, kenapa saya membasmi? Karena kriminalisasi di Kota Jakarta ini sangat meningkat, ya kan? Sampai banyaknya begal, itu kayak tawuran. Nah, dari 2 kriminalisasi ini mungkin saya yang paling maju kan ya kan, yang paling terdepankan di depan. Rata-rata orang yang membegal itu kalau dia enggak kerja ya pengangguran, sama aja kan. Nah, di sini saya ingin membuka lapangan kerja dengan adanya beberapa perusahaan ya kan ya yang saya akan bangun, saya sebarluaskan di Kota Jakarta ini. Dan kemudian juga menurunkan angka kemiskinan. Ini yang saya sebut tadi, makanya saya bilang ini menyambung. Jadi saya rangkum semuanya. Itu sudah masuk. Kemudian Jakarta bebas macet. Ya, ini emang nggak ada cangkupannya. Cuma kalau misalnya semakin banyak orang Jakarta yang bekerja, udah pasti jalanan semakin ramai, semakin aktivitas semakin padat, tidak kan ya. Jadi di situ mungkin untuk sosial apa yang dipertanyakan oleh Mbak Muli. Baik. Tolong beri tepuk tangannya sekalian.
Terima kasih atas jawabannya. Sekarang, pasangan calon nomor urut 2, Anda memiliki waktu 1 menit untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya izin untuk menyanggah pernyataan Bapak Ibnu Sakir selaku calon gubernur DKI Jakarta. Ya, untuk tadi masalah untuk perekonomian, betul? Ya. Kenapa nggak kita buat aja pemberdayaan UMKM? Karena saking kita lihat angka kemiskinan itu kan memang susah kerja kan ini kalah saing sama yang lain. Kenapa kita tidak mengembangkan UMKM untuk jadi nggak harus kerja sama orang loh? Kita kan bisa orang-orang bawah itu bisa punya usaha sendiri. Jadi menurunkan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran. Dan terus untuk selanjutnya dari masalah kemacetan, ya kita harusnya nggak harus ini dong pasrah sama karena orang banyak, kita pasrah dong, harusnya jangan maklumi lah. Justru kita biar apa ya? Tadi kan masalah jalan macet, ya pasti macet itu pasti kan. Cuma kan kita ada solusi lebih baik. Kenapa sih kenapa bisa macet? Karena banyak yang kerja. Kenapa kita nggak mencari alternatif lain loh? Contoh sini saya ingin berikan jalanan yang misalnya ada khusus untuk ini, dan itu harus benar-benar ditekankan. Karena kita melihat ada jalan khusus untuk bis, jalanan untuk khusus untuk jalan kaki, trotoar saja masih ya dipakai sama yang bukan seharusnya. Jadi kita benar-benar menekankan dan harus dipantau, karena kita sudah buat kebijakan, setelah itu kita nggak bertanggung jawab atas kebijakan yang kita sampaikan tadi. Nah itu mungkin hanya itu sanggahan dari saya. Maaf Pak, kalau lagi kayak ini boleh kita sanggah? Boleh. Oh boleh, jadi ini terbuka aja. Iya benar. Baik, yang tadi Bapak Haikal bilang, ya sudah saya bilang tadi tentang yang UMKM ya, yang Bapak Haikal sarankan. Nah, sebenarnya dari yang saya maksud untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas, itu salah satunya saya ada planning membuka satu tempat ya kan, di berbagai sisi Jakarta. Seperti yang Bapak Haikal bilang, itu UMKM akan tetapi mempunyai apa ya, masih di dalamnya gitu, di zona apa pemerintah, tetap itu usaha dari masyarakat. Kita hanya membuka kayak sebuah stand ya kan, ya, tempat kita hanya menyediakan. Nah itu yang saya maksud. Jadi membuka lapangan kerja pun bukan hanya untuk para pekerja yang bekerja dengan orang, tapi saya juga membuka apa ya, zona saya menyediakan tempat untuk berdagang para masyarakat, membuka UMKM tersebut. Dan untuk solusi kemacetan ya, karena Jakarta ini populasinya itu bisa dibilang ya di jalan-jalan kepala, kita tuh mungkin solusi seperti pembangunan jalan ya kan ya. Di Jakarta itu sudah terlalu padat Pak. Jadi mau tidak mau kita hanya misal ada saya program contohnya ya, satu saya akan membuka satu jalur tol untuk apa ya, akses yang dimana jalanan itu macet. Contohnya di Simatupang Pak, di situ parah banget Pak. Makanya saya ingin membuat program kemacetan di sini ya kan. Solusinya adalah salah satunya membuka jalur tol. Untuk ini kita membuka jalur tol, akan tetapi tidak apa ya, tidak dikenai biaya. Jadi saya sebagai calon gubernur DKI Jakarta, saya ingin bekerja sama beberapa dengan tol swasta, milik swasta. Mungkin untuk solusi kemacetan itu, dan kalau persimpangan saya lebih memajukan memberi kualitas tinggi kepada dishub daerah. Terima kasih Pak. Mungkin ada sanggahan dari Bapak Haikal? Ya mohon maaf ada sedikit
Tadi kan masalah, mohon maaf, bisa diulangi masalah yang tadi tentang kriminalitas, Pak? Iya. Oh, bisa diulang. Oh, jadi di sini kan angka kriminalitas di Jakarta itu sangat tinggi. Dikarenakan kalau menurut saya banyak orang-orang yang itu pengangguran, yang dia nggak kerja, akhirnya dia melakukan kejahatan. Maka dari itu, kalau menurut saya ya, pandangan saya ke depan, mungkin dari apa namanya pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang sebelum kita gitu ya kan ya. Itu tuh cara menghilangkan apa dia kriminalisasi ya kan ya. Salah satunya membuka peluang kerja karena orang-orang yang nggak kerja paling sering ya melakukannya ya kejahatan, apalagi selain itu kayak ya yang jelas itu ya preman ngapain sih gitu paling bang. Baik. Apa ada sanggahan? Ya untuk itu apakah Pak bisa menjamin untuk kedepannya itu angka kemiskinan itu benar-benar gak ada? Kan kita itu kan rakyat yang rendah kan akhirnya berbuat kriminalitas, Ya, berbuat kejahatan, karena emang nggak punya apa-apa lagi, mau ngapain lagi, bisa itu kan? Apakah dengan Bapak tadi membuat tadi apa ruang publik untuk buka UMKM, untuk bekerja, apakah bisa benar-benar memberantas kemiskinan di tepi-tepi Jakarta? Kita jangan lihat langsung kota Jakarta ya, kita lihat pinggir-pinggiran itu, karena emang mereka ya mau gimana lagi, mohon maaf, seperti pelacur kayak gitu terpaksa karena benar-benar nggak bisa apa-apa lagi, karena kita nggak di apa mereka itu nggak dilirik sama pemerintah. baik. Jadi sebenarnya ya Jakarta itu Jakarta itu kota kolaborasi, maaf. Jakarta itu kota kolaborasi. Jadi saya sebagai calon gubernur, saya akan berkolaborasi dengan pinggiran-pinggiran Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Itu kami atau saya ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan mereka. Ya, contohnya dari angka kemiskinan ini, sehingga kalau emang ya Bodetabeknya ini bisa apa ya masuk ke provinsi Jakarta, itu bakal saya tarik Pak. Seandainya bisa, tapi kan mereka ya punya masing-masing provinsinya. Karena apa? Karena di pinggiran Jakarta itu ya ibarat gimana ya, pemukiman kan Jakarta mah kota metropolitan ya kan ya, sehingga emang untuk orang-orang bekerja di sana. Nah saya ingin membagi kepada kota Bekasi, kota Tangerang, itu juga pusat perekonomian juga gitu. Nah memang ini kan di luar Jakarta, outsider Jakarta, tapi saya ingin bekerja sama. Nah yang dimaksud Bapak Eka tadi, kayak apakah yakin ya kan ya, saya akan membagi-bagi gitu, walaupun saya kerjanya ibarat cuma jadi gubernur Jakarta, tapi saya akan berkolaborasi ini nih Pak. Baik. Bagaimana Bapak Haikal? Sekira cukup. baik bisa. Ya, boleh diganti. Terima kasih Bapak Eka. Pertanyaan pertama diajukan ke paslon nomor urut 1, Bapak Cagup Ibnu Syakir. Dalam visi misi Anda tentang stabilitas ekonomi, bagaimana strategi konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan investasi lokal dan mengurangi angka pengangguran di kalangan generasi muda, mengingat tingginya bonus demografi di provinsi ini? Oke, ada langsung dimulai. Ya, boleh, Baik. silakan. Saya untuk soal ekonomi ya, sebenarnya ekonomi di kota Jakarta ini sudah stabil gitu ya kan, membaik ya kan. Mungkin yang dulunya apa ya rendah, tapi tahun bertambah itu semakin naik ya kan, kualitas perekonomian di Jakarta. Dan menurut saya ya, mungkin tidak ada yang diubah, akan tetapi ditambah dengan meningkatkannya pajak daerah untuk perusahaan besar. Nah, untuk ini mungkin banyak gedung-gedung tinggi, ya kan? Itu pajaknya
yang biasa-biasa aja gitu ya kan, tidak apa ya, melihat dari warga rakyat masyarakat yang maaf mungkin di bawah kan, kayak masih banyak kemiskinan di Jakarta, itu lebih baik pajak mereka yang ditingkatkan akan diberikan kepada masyarakat yang miskin. Jadi kita menyamaratakan, mungkin meningkatkan lebih ya, angka maksudnya masyarakat miskin kita buat jadi sederhana. Jadi kita meminimalisir angka kemiskinan. Kemudian juga kita tetap berusaha buat menghilangkan masyarakat yang miskin, akan tetapi perlahan. Dan untuk yang tadi Mbak boleh sebutkan, mungkin angka pengangguran itu ya. Saya di sini ada program sosial, ya kan ya. Di sini saya bentuk 3 poin, Mbak. Baik. Yang pertama itu sebenarnya ini berturut, jadi saya rangkum ya kan ya. Yang pertama itu membasmi kriminalisasi. Nah, kenapa saya membasmi? Karena kriminalisasi di kota Jakarta ini sangat meningkat, ya kan? Sampai banyaknya begal, itu kayak tawuran. Nah, dari 2 kriminalisasi ini mungkin saya yang paling maju kan ya kan, yang paling terdepankan dari depan. Rata-rata orang yang membegal itu kalau dia enggak kerja, ya pengangguran, sama aja kan. Nah, di sini saya ingin membuka lapangan kerja dengan adanya beberapa perusahaan ya kan ya, yang saya akan bangun, saya sebarluaskan di kota Jakarta ini. Dan kemudian juga menurunkan angka kemiskinan, ini yang saya sebut tadi, makanya saya bilang ini menyambung, jadi saya rangkum semuanya. Itu sudah masuk. Kemudian Jakarta bebas macet, ya ini emang nggak ada cangkupannya. Cuma kalau misalnya semakin banyak orang Jakarta yang bekerja, udah pasti jalanan semakin ramai, semakin aktivitas semakin padat, tidak kan ya. Jadi di situ mungkin untuk sosial apa yang dipertanyakan oleh Mbak Muli. Baik. Terima kasih. Tolong beri tepuk tangannya sekalian. Baik, Bapak Cagup Yudo Haikal, pasangan calon nomor urut 2. Dalam visi Anda tentang stabilitas ekonomi, bagaimana strategi konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan investasi lokal dan mengurangi angka pengangguran di kalangan generasi muda, mengingat tingginya bonus demografi di provinsi ini? Sebenarnya dari Sanggernya untuk menekankan tentang UMKM. Ya, karena UMKM itu penting ya. Kita melihat di sekarang yang untuk kerja itu sulit, seperti tadi saya sampaikan, makanya saya menyangga itu. Nah, kita ada peluang di UMKM sendiri itu. Ya, UMKM itu kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Karena UMKM sendiri itu bisa menciptakan peluang bisnis. Ya, orang yang tadinya nggak bisa apa-apa nih, sangat miskin, karena pengembangan UMKM sendiri dan bisa mandiri yang nggak tergantungan sama kerja orang lain, itu aja bisa mendirikan UMKM yang besar. Nah, justru itu karena ada banyak UMKM yang telah didirikan oleh orang-orang itu, nah itu bisa menciptakan lapangan kerja lagi. Jadi potensi UMKM ini harus kita sangat lirik, karena yaitu bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih. Jadi makanya kita itu harus sebagai pemerintah ya, apalagi saya akan menjadi calon gubernur, kita harus melihat praktek UMKM di kota kita sendiri, di provinsi kita ya, DKI Jakarta ini. Nah, untuk yang ekonomi lainnya, pengembangan ekonominya dari sektor pariwisata, kita bisa melihat sendiri ya, pariwisata kita banyak orang yang tertarik itu di industri pariwisata. Bahkan orang asing ketika datang ke tempat kita pun yang dilirik pasti pariwisatanya. Makanya kita bisa membangun lebih lagi, mengoptimalkan lebih di sektor pariwisata dengan ya biar lagi itu aja pariwisata yang bisa kita kembangkan dengan, apalagi dengan ada teknologi sekarang ya, bisa lebih menarik lah bagi para pengunjung lokal maupun
di luar. Nah, seterusnya masalah ekonomi. Mengembangkan ekonomi berkelanjutan. Ya, di sini kita melihat tadi, ketika kita mendirikan UMKM itu biar nggak stuck gitu aja, bisa kita kembangkan untuk terus berlanjut. Agar apa? Agar kita banyak lihat itu pengelolaannya itu kurang, akhirnya cuma bertahan 1-2 tahun hanya ngikutin tren lah ikutnya gitu. Makanya kita situ untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan, biar nggak cuma ikutin tren semata. Misal lagi tentang UMKM makanan ini, nah itu cuma bertahan berapa bulan doang, akhirnya orang-orang juga bosan. Makanya kita bisa memberikan inovasi lebih untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan tadi, biar nggak cuma stuck situ. Akhirnya ketika suatu UMKM bangkrut nih, akhirnya kan kembali lagi tingkat kemiskinan, akhirnya anjlok lagi semuanya. Tiba-tiba dia dipecat, akhirnya terjadi lagi angka kemiskinan, angka pengangguran. Makanya kita harus mempertahankan stabilitas ekonomi kita. Ini tuh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada pasangan calon nomor urut 2. Apakah ada sanggahan dari pasangan calon nomor urut 1? Baik, terima kasih Mbak Muli. Jadi untuk yang tadi UMKM ya, jangan permasalahan dulu. Apakah Bapak Haikal tahu di lingkungan yang mungkin terpencil di Kota Jakarta atau pemukiman warga setempat yang di tengah kota, itu banyak sekali mereka membuat UMKM sendiri, entah itu jualan bakso atau makanan-makanan yang lainnya juga. Nah, mereka ini selalu sudah pasti mencari nafkah untuk keluarganya, untuk diri sendirinya. Akan tetapi setiap mereka dagang, apalagi berdagangnya di tengah kota, mereka tuh selalu dikejar-kejar yang namanya Satpol PP. Apakah Anda yang Bapak Haikal pikirkan gitu, percuma kalau misalnya pemerintah buat UMKM yang banyak tapi tidak ada wadahnya, mereka akan ditaruh di mana? Sama aja dong kalau misalnya buat banyak, Satpol PP kan gunanya buat mengusir para pedagang yang mungkin lebih liar ya, sama yang pariwisata tadi. Memang apa itu inovasi Bapak untuk meningkatkan pariwisata di Kota Jakarta ini? Sedangkan ya kalau emang masalah turis-turis itu ya, mereka tuh lebih senang ke daerah Bali, ke daerah Labuan Bajo. Jakarta tuh cuma kota perekonomian. Ya paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya kepada calon urut nomor 1. Bagaimana Bapak Haikal? Ya kan saya tanggap sanggahan tadi. Ya, untuk masalah UMKM tadi itu bukan UMKM yang kelihatan gitu ya. Maksud saya itu yang bertempat gitu loh. Maksudnya kita kan punya rumah nih, misalnya. Nah kita di depan rumah kita sendiri, nggak harus yang kelihatan dagang-dagang di pinggir jalan itu. Kita lihat yang berinovasi lah. Kita kan udah maju ya, artinya ya kita nggak harus yang makanan-makanan pinggir jalan itu yang kayak gerobakan. Ya kita cari inovasi baru lah. UMKM itu bukan yang berkeliaran gitu, yang ada bertempat gitu. Ya walaupun kita lihat ini UMKM untuk masyarakat rendah, mohon maaf. Ya itu yang berketempatan. Karena saya lihat emang ada potensi dari UMKM itu. Dan terus dari masalah sektor pariwisata, yang saya lihat ini inovasinya itu untuk sektor pariwisata itu pun kita perhatikan ya, kan di sektor wisata kan pasti ada bekerjanya. Nah maksudnya saya tadi ngomong tentang pariwisata itu, nah, untuk meluangkan lapangan kerja juga. Kalau orang-orang itu
tertarik bisa kerja di sektor pariwisata itu. Gitu. Makanya biar meramaikannya, tentunya kita bisa mengembangkan inovasi untuk pariwisata di Jakarta ini akan sudah cuma jadi kota ekonomi kan. Kita harus mengembangkan lagi lah biar bahwa ini kota maju, bukan cuma di semua sektor, jangan cuma di sektor ekonomi doang, di semua sektor budaya pendidikan kita harus maju tentunya. Baik. Terkecuali untuk bidang pariwisata itu sendiri. Dengan mengembangkan budaya-budaya pariwisata kan ikutnya bisa masuk program di proper. Jadi itu maksud Bapak Ekal untuk menentukan angka pengangguran. Mungkin ada satu sanggahan lagi dari saya. Jakarta ini tuh padat, Pak. Kalau misalnya di setiap rumah membuka usaha, siapa yang mau beli, Pak? Apakah mereka cuma berputar-putar doang? Sedangkan mungkin di daerah Jakarta Pusat ya, itu tuh rumah bukan yang kayak komplek, Pak. Di sana tuh bener-bener rapat, sempit. Itu yang biasanya muncul pengangguran yang menjadi apa ya, penjahat mungkin. Ya mereka melakukan kriminalitas yang di situ Pak munculnya Pak. Jadi mungkin kalau emang daerah Jakarta Timur ya mungkin renggang, bisa aja. Cuma daerah Jakarta Pusat yang masih ada pemukiman Pak. Apa yang mereka lakukan? Nah, kita di sini ya sebagai calon gubernur ya tentunya kita nggak bisa ya langsung, misalnya kita berapa ekonomi nih, kita nggak bisa langsung benar-benar langsung mata gitu. Tentunya harus ada proses sebelumnya dijalankan seperti tadi. Masalah pada di rumah, makanya itu kita harus lirik sebelum kita laksanakan proper ekonomi. Kita harus melihat tadi tentunya infrastruktur dan ya bangunan, karena kita lihat sendiri bangunan Jakarta itu padat, kita harus menatanya gitu. Kita mau sebagus apapun punya proper ekonomi, kalau nggak bisa nata apa infrastruktur, nata pembangunan Jakarta, apalagi pembangunan yang nggak rata gitu kan. Makanya itu sebelum kita melaksanakan proper perekonomian, kita tentu harus merapikan proper yang lain biar jalan itu enak. Nggak bisa kita langsung untuk menjalankan proper ekonomi, kita harus langsung stuck nggak bisa, harus pelan-pelan lah kita biar balance sama proper yang lain. Sebelumnya kita harus, nah itu kita harus pengelolaan bangunan yang masih kurang tertata ya Jakarta sendiri, makanya banyak banjir ya. Kita harus memberantas itu semua dulu, baru kita bisa memperbaiki yang lain. Gitu. Baik, hadirin sekalian, terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya debat ini. Malam ini kita telah mendengar berbagai gagasan, pandangan, serta strategi yang kami tawarkan untuk membawa daerah ini menuju arah yang lebih baik. Saya percaya bahwa pembangunan bukan hanya tentang janji, tetapi tentang komitmen, keberanian mengambil keputusan, serta kerja nyata yang dirasakan seluruh masyarakat. Jika dipercaya memimpin, saya berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mari kita gunakan momentum ini untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi, dan kesungguhan bekerja. Bersama, kita wujudkan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya. Saya, Maulida Zakia, selaku moderator, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.